Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, seperti saya di sini yang juga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Hilda Selan dan pada podcast ini saya mau berbagi dengan teman-teman tentang salah satu teknik pengamatan yang tentu tidak asing lagi, yaitu teknik time sampling. Kira-kira apa itu teknik time sampling? Khususnya dalam evaluasi pembelajaran anak usia dini. Tentu teman-teman penasaran kan? Untuk itu simak podcast ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, lanjut. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya banyak sekali teknik pengamatan yang dilakukan oleh kebanyakan guru untuk mengevaluasi anak didiknya di lembaga-lembaga pendidikan. Teknik-teknik pengamatan itu seperti catatan anekdot, checklist, running record, specimen record, event sampling, dan sebagainya, termasuk time sampling. Dan tentunya teknik-teknik ini juga digunakan dalam evaluasi pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Teman-teman, sebelum kita tahu apa itu time sampling, kita juga harus tahu awal adanya time sampling. Jadi teman-teman, time sampling dikembangkan pada tahun 1920 sebagai strategi observasi besar setelah laboratori Nair School pertama didirikan. Laboratorium ini disediakan untuk kelompok atau anak-anak dan institut yang tertarik dalam studi anak. Teknik time sampling diperkenalkan oleh Wheeler Olson pada tahun 1929 karena studi kasus kegugupan pada anak-anak sekolah, dan Mildred Parten pada tahun 1932 sampai 1933 tentang studi kasus partisipasi sosial kalangan anak-anak sekolah. Time sampling menyediakan alat penelitian baru pada tahun 1920 untuk digunakan dalam studi perilaku yang cukup sering dan andal, secara teratur dari waktu ke waktu serta sampel perilaku yang valid. Teman-teman, sampling sendiri adalah cara pengambilan sampel, yaitu contoh sebagian dari keseluruhan yang mewakilinya. Sedangkan time di sini menunjukkan interval waktu. Jadi, time sampling adalah teknik pengamatan yang digunakan guru untuk menunjukkan suatu perilaku anak yang kerap atau sering terjadi. Pengamat yang memilih time sampling harus memilih terlebih dahulu perilaku yang dapat diamati. Salah satu pertimbangan penting dalam memilih time sampling, selain perilaku yang harus diamati, perilaku juga harus sering muncul minimal 15 sekali teman-teman. Perilaku pada anak usia dini yang bisa diamati dengan teknik time sampling yaitu perilaku dalam berbicara, bertanya, memukul, ataupun menangis, dan lain sebagainya. Perilaku-perilaku yang sudah saya sebutkan ini dapat dicatat dengan mudah dan dihitung, dan secara umum penggunaan data hasil pengamatan time sampling dapat digunakan untuk dua tujuan utama, yaitu mengetahui total frekuensi kemunculan suatu perilaku dan dapat digunakan untuk komputasi lebih lanjut terkait perilaku yang diamati. Seperti teknik-teknik yang lain, time sampling juga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik time sampling di sini ada 5 teman-teman, cukup banyak ya. Yang pertama, lebih sedikit membutuhkan waktu dan usaha dibanding observasi dengan tipe naratif. Yang kedua, lebih bersifat objektif dan terkendali. Kenapa saya katakan objektif? Karena perilaku yang ingin diamati sudah ditentukan terlebih dahulu. Yang ketiga, time sampling dapat dilakukan pada sekelompok anak dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat, terdapat daftar data mengenai interval waktu,
dan frekuensi kejadian tentang perilaku yang ingin diamati. Dan yang kelima, pencatatan bersifat terpusat sehingga pengamatan lebih fokus karena perilaku yang ingin diamati spesifik dan terbatas. Lalu apa kelemahannya? Di sini ada beberapa kelemahan time sampling. Yang pertama, banyak perilaku yang juga penting namun tidak tercatat sehingga tidak lengkap. Saya memberi contoh, misalnya perilaku yang tercatat pada hari itu adalah anak bisa mewarnai, mengikuti pola. Namun pada saat itu ada perilaku yang muncul, misalnya anak membagi media untuk mewarnai seperti buku gambar atau pensil warna kepada teman yang tidak punya. Maka di sini perilaku penting yang tidak tercatat adalah anak mau berbagi dengan teman. Yang kedua, perilaku yang diamati terbatas dan biasanya hanya satu macam perilaku saja. Dan yang terakhir teman-teman, terkadang pengamat hanya fokus pada waktu dan kurang memperhatikan sebab kejadian. Artinya, time sampling tidak dapat menjelaskan perilaku secara luas, apa penyebabnya atau akibat perilaku, karena perilaku lebih fokus pada waktu. Oke teman-teman, sekian dulu ya podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap jaga hati ya. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat mendengarkan. Terima kasih dan God bless us.